Anton Medan menetapkan tahun 1997 sebagai waktu tonggak pun sesuatu yang fenomenal. Bagaimana tidak, sedangkan di dalam tahun itu terjadi krisis ekonomi yang berangkaian dengan krisis multidimensional. Tetapi di dalam masa sulit itu, Anton Medan justru mengambil tanggung jawab yang sangat besar, mengendalikan ratusan ex-napi dengan kegiatan-kegiatan produktif yang berpusat di kediaman Mangga Besar. Kondisi krisis itu berawal dari krisis keuangan di Thailand bulan Juli 1997, merembet kemana-mana, termasuk Indonesia. Istilah krismon sangat populer kala itu, berdampak pada kesulitan ekonomi masyarakat pada umumnya. Tetapi seingat saya, Anton Medan waktu itu jarang berbicara tentang krisis ekonomi. Ia lebih perhatian terhadap situasi sosial politik yang tengah terjadi. Saya, penulis buku Anton Medan, ingin berbagi pengalaman. Krisis ekonomi dihadapinya dengan terus bekerja keras ibarat tak kenal waktu. Istirahat banyak dilakukannya di dalam mobil, misalnya tertidur sejenak. Jaringan dibukanya seluas mungkin. Setiap telepon masuk diangkatnya. Dari siapapun tak pandang bulu. Bila ada telepon masuk tak sempat diangkat, ia telepon balik meskipun nomor telepon tidak terdaftar di kontak. Situasi sosial politik apakah yang lebih menjadi perhatian Anton Medan kala itu? Pertama-tama perlu kita ingat ada pemilu legislatif serentak tanggal 29 Mei 1997. Pemilu legislatif diikuti oleh Golkar atau golongan karya, P3 atau Partai Persatuan Pembangunan, dan PDI atau Partai Demokrasi Indonesia. Golkar memenangi pemilu dengan 68,10%, P3 17%, dan PDI 14,89% suara. Pada masa itu, presiden tidak dipilih secara langsung, melainkan dipilih oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan daerah dan golongan. Nah, Ketua Umum Golkar Pak Harmoko melakukan safari menyosialisasikan pencalonan kembali Pak Harto ke berbagai lapisan masyarakat. Di kalangan mahasiswa, pencalonan kembali Pak Harto untuk periode yang ke-7 itu mengalami penolakan. Demonstrasi mahasiswa di mana-mana, makin hari makin jelas yang dituju. Berawal dari menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak sejak Juli 1997. Berikutnya juga menuntut MPR tidak lagi mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk yang ke-7 kali. Namun tuntutan tak digubris, MPR tetap mencalonkan kembali Pak Harto.
didampingi calon Wakil Presiden Pak B.J. Habibie. Tanggal 8 Maret 1998, Soeharto menyatakan bersedia dicalonkan kembali sebagai Presiden Republik Indonesia periode 1998-2003. Gelombang penolakan oleh mahasiswa dan komponen lain tidak dihiraukan sama sekali. Sidang umum MPR mengesahkan Soeharto sebagai Presiden RI periode 1998-2003 pada 11 Maret 1998. Demonstrasi mahasiswa makin jadi hingga pada 12 Mei 1998 sejumlah mahasiswa menjadi korban penembakan. Demikianlah di antara gambaran situasi pada saat Anton Medan mulai memperjuangkan cita-citanya. Sulit, serba tak menentu, banyak tantangan, ada mara bahaya juga di sana. Baiklah, tapi mengapa fenomena Anton Medan pun disuasanakan dengan gerakan mahasiswa? Anton Medan itu dekat dengan mahasiswa. Salam bahagia.